kalau orang yang mungkin orang melakukan kejahatan, dia akan dimasukkan ke dalam rekeningnya sendiri. Mungkin sekarang itu sudah ada perkembangan, mungkin dia dimasukkan ke rekening supirnya lah, saudaranya lah, pembantunya, dan lain-lain. Terdekat ya? Terdekat sekali. Kalian tahu nggak sih cara milih money changer supaya kita aman dari praktek kejahatan? Yuk kita ngobrol bareng dengan 3 narasumber yang udah hadir di studio. Nah, anak Jakarta, tadi di depan Jody udah jelasin. Hari ini kita udah datang 3 narasumber yang spesial. Yang pertama kita sapa dulu, sebelah kiri saya ada Ibu Komalia atau biasa disapa Ibu Kokom, akrabnya anak Jakarta. Halo Ibu Kokom. Halo, sore Mas Jody. Sore Ibu, apa kabarnya? Baik. Boleh disapa dulu anak Jakarta? Hai anak Jakarta, Halo anak Jakarta, apa kabar? Baik ya. Oke, anak Jakarta, selain Ibu Kokom, kita ada 2 narasumber lagi nih. Yang pertama ada Bapak Agus Sarjono, selaku Ketua AFA DKI Jakarta ya Bapak ya? Betul. Apa kabar Bapak? Baik. Baik Pak ya. Boleh disapa anak Jakartanya Pak? Halo anak Jakarta, apa kabar? Apa kabar anak Jakarta? Jawab. Satu lagi narasumber terakhir kita yaitu ada Ibu Lili Klaya Putri, selaku Sekjen AFA Indonesia Ibu ya? Boleh disapa anak Jakartanya Ibu? Halo, salam sehat. Semangat ya Bapak Ibu hari ini ya. Iya dong, pasti. Semangat ya. Ini hari ini kita mau ngobrol tentang AFA atau KUFA atau money changer ya. Ini mungkin masih anak Jakarta masih ada yang belum tahu apa sih sebenarnya ini. Nah, boleh dikasih tahu ke anak Jakarta mungkin dari Pak Agus atau Bu Lilik, apa sih sebenarnya KUFA itu? KUFA itu sendiri merupakan kegiatan usaha valuta asing. Ya. Ada KUFA, ada yang bank dan bukan bank. Nah, kalau KUFA BB atau bukan bank itu yang biasa kalian tahu dengan money changer. Money changer ya Pak ya? Money changer. Money changer. Nah, AFA ini berarti dia asosiasi atau afiliasi? Afiliasi. Jadi ini ya, apa namanya? Kumpulan para pedagang. Kumpulan mulia sekali ya, bisa membida juga mungkin ya. Nah, tadi kan seperti yang sudah dijelaskan Pak Agus ya, Bu Kokom ya. KUFA Bank ini sepertinya diawasi oleh Bank Indonesia. Betul sekali. Betul, diawasi ya. Iya. Nah, kenapa sih harus diawasi oleh Bank Indonesia, Bu? Karena KUFA itu sendiri kan rentan ya untuk misalnya ada uang palsu di sana. Sehingga kami juga perlu untuk mengetahui untuk transaksi khususnya di seluruh wilayah DKI Jakarta dan juga kira-kira pengetahuan dari APU PPT-nya, karena khawatirnya ditunggangi oleh untuk kepentingan money laundry ataupun terorisme. Jadi itu penting untuk selalu diawasi oleh Bank Indonesia. Dan juga dalam rangka untuk keanggotaan FATF yang lagi diusahakan Indonesia menjadi anggota FATF. Amin tahun ini. Kita doain bareng ya Bapak sekalian. Amin anak Jakarta ini, orang Jakarta siapa tahu langsung jadi. Baik. Nah, jadi KUFA atau money changer ini yang beredar perlu berizin. Ya, pastinya. Apakah ada batas waktu lisensinya? Ada, batas waktunya itu 5 tahun maksimumnya. Dan bisa diperpanjang lagi. Jadi apabila tidak diperpanjang, seperti apa konsekuensinya? Kalau tidak diperpanjang, otomatis akan menjadi KUFA ilegal dan ada sanksi pidana karena diatur dalam Undang-Undang P2SK. Jadi memang harus selalu berizin ya. Pastinya. Selama 5 tahun, sepanjang 5 tahun terus-terusan gitu ya, diperpanjang ya. Dan ada ininya, tandanya kalau kita mau lihat KUFA itu ilegal atau tidak. Itu ada tandanya nanti kalau kita mau bertransaksi. Boleh ke sini. Bisa cek. Nah, ini anak Jakarta. Nih, di sini kalau misalkan ini, saya nambahin aja. Ya, silakan. Kalau KUFA-nya sudah berizin, ini ada tandanya dari Bank Indonesia, ya. Dan di sini dijelaskan, warnanya kayak hijau nih. Terus kemudian ada barcode-nya. Jadi kalau di sini di scan sama HP sama konsumen bisa kelihatan, ada izinnya. Jadi anak Jakarta udah tahu ya. Udah tahu. Harusnya begitu masuk ke money changer atau ke KUFA-nya tuh lihat dulu nih, lihat dulu ada nggak nih tanda-tanda resminya ya. Ini kalau nggak ada ini perlu diwaspadai. Gitu. Selaku Asosiasi KUFA Indonesia, kegiatan apa aja sih yang dilakukan AFA dalam bekerja sama dengan KUFA yang ada di Indonesia? Mungkin Bu Lili. Jadi kita punya WhatsApp group AFA Indonesia di mana anggotanya terdiri dari mantan-mantan para ketua. Kemudian juga ada pengurus daerah, itu setiap provinsi itu kita memiliki ketua. Jadi di dalam dalam WhatsApp group itu ada ketua juga 12 provinsi besar.
Fungsinya untuk memberikan informasi kepada anggota seluruh Indonesia kalau misalnya ada informasi tentang organisasi, misalnya kita melakukan pelatihan SDM yang saat ini sedang kita laksanakan, SPPUR. Nah, itu juga kita komunikasikan. Kemudian juga apabila ada informasi tentang kejahatan, kita juga informasikan bahwa telah terjadi kejahatan di daerah ini sehingga anggota semuanya waspada. Itu fungsinya untuk WhatsApp grup kita. Oh, jadi memang langsung berkoordinasi dari situ ya, dari tiap daerah berarti ada di situ. Ada 12 provinsi. 12 provinsi semuanya ada di situ. Ketuanya ada di sana. Oke, langsung bisa koordinasi lebih cepat mungkin ya kalau ada grupnya. Nah, saya ingin tanya nih sama Ava nih, modus-modus kejahatan seperti apa sih yang dapat terjadi di KUHP-PBB? Tadi disebutkan juga bisa jadi praktek cuci uang ya? Ya, cuci uang terus atau teroris. Kok bisa cuci uang gitu? Mungkin boleh dijelaskan. Uangnya dicuci atau gimana? Dijemur gitu. Di laundry. Setrika. Mungkin modus yang sering dilakukan yaitu biasanya pelaku mengaburkan atau menghilangkan asal-usul aset didapat dari kegiatan ilegal agar terlihat legal gitu. Setelah itu mungkin pelaku juga kerap melakukan pemindahan uang atau aset agar semakin jauh dari asal-usulnya. Terus misalnya dia berproperti segala macam, terus dia juga menempatkan uangnya di bank, terus kemudian besokan lagi sudah transfer lagi. Mungkin ke rekening atas nama orang lain supaya jauh dari dirinya. Nah mungkin dulu itu kalau orang yang mungkin orang melakukan kejahatan, dia akan dimasukkan ke dalam rekeningnya sendiri. Mungkin sekarang itu sudah ada perkembangan, mungkin dia dimasukkan ke rekening supirnya lah, saudaranya lah, pembantunya, dan lain-lain. Terdekat ya? Terdekat sekali. Dan lalu pelaku itu biasanya melakukan strategi dengan pura-pura dia membeli atau dia melakukan kredit dari orang yang namanya digunakan sebagai pemilik aset. Itu. Oke, jadi memang itu ya, memang banyak modus-modus ya banyak sebenarnya. Banyak sekali. Pada prakteknya memang sempat ada yang terjadikah seperti itu? Banyak sekali. Banyak sekali. Dan kami juga sudah sudah sering dipanggil baik oleh kejaksaan, oleh Bareskrim, KPK semuanya. Oke, iya baik. Bu Kokom, ini kalau dari Bank Indonesia sendiri ya, ini kan berarti perlu pengawasan langsung dari Bank Indonesia. Betul. Nah, apa sih yang dilakukan Bank Indonesia supaya hal-hal ini tuh bisa tidak terjadi gitu, Bu Kokom? Yang pasti kita melakukan pengawasan secara on-site ataupun off-site. Kalau on-site kita mengutamakan untuk grup konglomerasi. Karena pemanfaatan untuk dana terorisme ataupun money laundry itu bahkan datangnya dari luar negeri. Dan juga kita akan memprofile. Jadi ketika misalnya pelanggan datang, itu kita harus melakukan proses KYC salah satunya ya. Jadi mengenali profil dari pelanggan itu. Misalnya ibu rumah tangga tapi dia mau nuker langsung hari itu 500 juta. Itu juga harus dikenali dari mana ngobrolnya dan itu tiap dari frontliner atau yang terdepan, garda terdepan dari KUPFA harus memiliki pengetahuan APU PPT yang cukup dan itu yang selalu kami awasi setiap kali turun onsite. Tapi dalam hal utamanya para pelanggan harus memilih KUPFA yang berizin. Jadi untuk menghindari hal-hal yang karena ini kan udah masuknya ranah hukum ya, ranah pidana. Nah, kalau untuk onsite atau offsite-nya itu sendiri dilakukan berjangka selama berapa lama sekali atau ada waktu-waktu tertentunya ya, Bu? Kalau onsite itu pastinya dalam waktu setahun, itu kita ada periodical jadwalnya. Tapi kalau offsite itu kita lakukan secara hybrid ya, karena zaman sekarang udah pasti dong bisa melalui Zoom atau bisa fisik datang langsung. Dan juga penertiban, kita bekerja sama dengan Bareskrim ataupun Kapolda karena sudah diatur dalam Undang-Undang P2SK itu sendiri. Jadi sebenarnya aman ya. Kita selagi kita bertransaksi dengan yang sudah berizin dan ada tanda-tandanya, mungkin anak Jakarta bisa aman ya, jangan takut-takut ya. Nah, Bu Kokom tadi udah sempat dijelasin oleh Pak Agus juga, tadi ada logo yang sudah berizin. Nah, selain itu tips apa lagi sih yang dikasih anak Jakarta supaya tahu bahwa itu aman untuk kita bertransaksi di situ gitu? Iya, kalau secara sederhana papan kursnya itu pasti harus ada ya. Jadi paling enggak datanya itu transparan. Kemudian tadi sertifikat izin, kemudian nama perusahaannya yang bisa di-barcode dan teman-teman juga bisa mengunjungi website Bank Indonesia. Di sana akan terlihat kira-kira lokasi yang terdekat dari
teman-teman yang lagi hangout atau lagi staycation itu bisa lihat nih kira-kira ada di Kelapa Gading atau di PIK gitu ya, tempat teman-teman sering hangout gitu kan. Dan juga jangan lupa identitas konsumen, jadi identitas teman-teman harus disiapkan karena itu akan masuk dari proses KYC kita sendiri. Oke, seperti itu ya Bu Kokom ya. Nah, ini bagi tips yang kayak tadi itu kan sebenarnya berguna banget ya untuk anak Jakarta. Jadi anak Jakarta jangan malas untuk baca atau untuk dengerin berita-berita kayak gini nih. Apalagi yang suka traveling ya Bapak Ibu ya. Itu perlu banget kayak staycation. Staycationnya tapi di Singapura. Itu namanya traveling. Baik, misal nih Bu Kokom ada konsumen yang mau mengadukan terkait hal-hal kepada Bank Indonesia yang terkait KUFA ini. Apakah bisa diadukan ke Bank Indonesia? Pastinya bisa, karena kita ada channel memang untuk perlindungan konsumen khusus gitu ya. Bahkan kalau untuk BI DKI Jakarta menyediakan channel layanan pengaduan konsumen itu melalui Livia ya, kalau nggak salah aplikasinya seperti itu. Dan kita sudah selalu update gitu, jadi monggo aja kalau mau main ke sini, kantor kita juga homey banget nih kalau mau lihat ya, banyak taman ya. Pak Agus sama Buli kayaknya abis ini nggak mau pulang. Udah kayak kafe ya. Betul. Mungkin dari Pak Agus sendiri nih, seperti apa sih nanti kalau misalnya ada pengaduan yang tanggapan seperti apa yang diberikan oleh AFA nih kalau misalnya ada pengaduan terkait KUFA-KUFA yang tanda kutip misalnya ada yang bandel? Pertama mungkin memberikan edukasi dulu ke black market dulu ya, supaya kamu bisa berizin karena banyak apa namanya tadi yang dibilangkan oleh Bu Kokom katanya ada banyak bukan itu yang masuk banyak peraturannya nanti kalau nggak dihukum segala macam ada uang dendanya segala macam gitu. Sebenarnya kalau untuk bikin izin juga kita dari asosiasi akan membantu mempermudah gratis lagi biayanya. BI gratis Bu, jadi enak semuanya gratis gitu loh. Ya, jadi harus gelap ya. Kenapa harus gelap ya? Jadi kalaupun sudah berizin juga nggak berjalan sendiri, dirangkul juga ada aplikasinya. Dan takut-takutin hasilnya. Baik, Bu Kokom, Pak Agus, Bu Lilik, sebelum kita udahan, mungkin Bu Kokom ada yang mau disampaikan ke anak Jakarta pesan-pesannya? Untuk anak Jakarta, jangan lupa kalau mau tukar uang harus cari tanda-tandanya KUFA yang berizin. Pastinya tadi cari lewat banner tadi, kemudian sertifikasinya dan cek di website Bank Indonesia lokasi terdekat, dan kita juga mungkin akan meluncurkan dalam waktu dekat BI Pasti. Nah ini gampang nih kalau mau cari pada saat staycation dan sebagainya. Karena kalau bertransaksi dengan yang ilegal ada konsekuensi hukumnya, dan juga ada kekhawatiran uang palsu dan sebagainya. Yang ada kekhawatiran resiko di belakangnya. Itu dia Bu Kokom. Baik, terima kasih Bu Kokom. Baik, Pak Agus ada yang mau disampaikan ke anak Sudah Jakarta? cukup jelas tadi disampaikan. Jelas banget. Jelas banget ya. Bu Lilik mungkin ada mau salam-salam untuk keluarga atau pesan-pesannya? Tambah panjang ceritanya. Ada yang mau disampaikan ke anak Jakarta Bu, monggo. Ya, jadi sebaiknya untuk menukarkan uang itu jangan lupa kepada money changer yang berizin. Jangan sampai nanti kalau misalnya di money changer gelap ada kasus hukum, nanti anak Jakarta yang akan dipanggil kejaksaan lah, KPK untuk menjadi saksi dari kejahatan itu. Oke, jadi panjang anak Jakarta urusannya. Pusing ya nanti ya. Baik anak Jakarta, semoga informasi tadi yang diberikan oleh Bu Kokom, Pak Agus dan Bu Lilik itu bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang ilegal dan yang tidak kita inginkan, dan kita semua terhindar dari kejahatan yang tidak mau kita inginkan juga. Baik, terima kasih anak Jakarta sudah mendengarkan cerpen pada hari ini. Saya Jody bersama dengan Ibu Kokom, Pak Agus dan Bu Lilik pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Thank you.